Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kalian sehat, ibu juga sehat. Untuk pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan tentang alkana. Untuk mengingat kembali, coba berapa banyaknya ikatan kovalen yang bisa dibentuk oleh atom hidrogen? Ya, betul, 1. Kemudian kalau banyaknya atom karbon itu bisa membentuk berapa macam ikatan kovalen? Ya, 100 untuk anak-anak. Ikatan yang dibentuk oleh karbon adalah 4, sedangkan untuk hidrogen adalah 1. Kemarin kita juga sudah mempelajari rumus umum dari alkana. Bagaimana? Ya, rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang isomer dari alkana. Isomer dari alkana. Sebelum kita mempelajari tentang isomer alkana, tentunya kalian semua, kita semua tahu biasanya kalau pada bulan Agustus itu di tempat kita ada lomba baris berbaris. Nah, bagaimana banyaknya anggota dalam satu peleton itu? Apakah sama ataukah berbeda? Kemudian, untuk memperoleh nilai yang baik dalam kita melakukan baris berbaris, itu pasukan itu akan membuat formasi yang berbeda. Nah, ketika suatu pasukan membuat formasi yang berbeda, formasi 1 atau formasi 2 atau formasi 3, apakah jumlah dari anggota tersebut itu akan berkurang atau bertambah? Tentu tidak, kan? Jadi setiap formasi yang dibentuk oleh pasukan itu akan selalu tetap. Dan masing-masing formasi itu juga akan mempunyai nama tersendiri. Nah, begitu juga dengan alkana. Kemarin kita sudah belajar tentang tata nama alkana juga. Nah, di sini Ibu contohkan ini ada 5 atom karbon. 5 atom karbon dengan rumus umum CnH2n plus 2. Kalau C-nya 5, maka H adalah berapa? 12. C5H12 atau pentana. Nah, ketika pentana mempunyai struktur seperti ini berarti mempunyai struktur CH3. Ini C hanya 3, kemudian ini C hanya 2. Yang di tengah C hanya 2, C hanya 2, dan C hanya 3. CH3, CH2, 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 dan CH3. Kemudian kemarin ini namanya apa? Namanya normal pentana. Ya. Kemudian ketika ini pentana itu membuat formasi artinya ujung CH3 itu kita pindah di sini. Nah, akan menjadi seperti ini. Ya. Akan menjadi seperti ini. Jadi di sini CH3
CH3. Kemudian di sini C-nya mengikat 1H. Kemudian di bawah ada CH3. Kemudian di sebelahnya ada CH2 dan terakhir CH3. Ini strukturnya berbeda. Yang ini lurus, yang ini ada cabangnya 1. Nah, di sini kalau kita hitung banyaknya atom C, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian banyaknya atom H adalah 3 tambah 3. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jadi ini juga tetap C5H12. Karena di sini ada cabangnya, maka ini namanya akan menjadi bagaimana? Menjadi 2 metil butana. 2 metil butana. Kemudian ini 2 metil butana itu juga masih bisa membentuk formasi yang lain atau struktur yang lain ketika atom C-nya kita pindahkan ke sana. Nah, menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Kalau kita tuliskan di sini, maka CH3 di tengah itu ada C yang tidak mempunyai atom H karena semuanya mengikat CH3. Ini CH3, di sana juga CH3. Begitu. Sehingga ini C-nya tetap 5, 1, 2, 3, 4, 5. H-nya adalah 3 kali 4, 12. C5H12. Nah, ini namanya akan menjadi 2 di metil propana. 2 di metil propana. Sehingga C5H12 atau pentana itu akan memiliki 3 macam isomer. Jadi yang seperti ini namanya adalah isomer. Isomer dari pentana atau C5H12 itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah normal pentana. Kemudian yang kedua adalah 2 metil butana. Dan yang ketiga adalah 2 di metil propana. Gitu. Ya, 2 di metil propana. Jadi ada 3 macam isomer dari pentana. Nah, untuk latihan kalian di rumah agar nanti kalian lebih bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa mencoba di rumah untuk membuat isomer dari C6H14. Ini kalian buat strukturnya. Dan namanya. Nah, dari situ nanti kalian akan tahu ada berapa macam isomer dari heksana. Gitu ya. Untuk hari ini cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.